berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa yang ke-15 tahun A, 16 Juli 2023. Sermagus CSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah banyak orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Dia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perumpamaan tentang penabur dan benih sangat-sangat populer. Sering kita baca, kita dengarkan dengan berbagai macam renungan dan khotbah yang menyentuh hati, yang meneguhkan dan sebagainya. Pada hari Minggu biasa yang ke-15 tahun A ini kembali perumpamaan tentang penabur dan benih itu ditampilkan, diwartakan kepada kita umat beriman di sepanjang zaman dengan segala situasi kondisi kita dimanapun. Firman yang sama hari ini dibacakan, diwartakan kepada semua orang Katolik sedunia. Bacaannya sama, Injilnya sama. Baiklah saudara-saudari, kita berusaha untuk menemukan apa inspirasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudari-saudara, penabur pasti menaburkan benih yang sama kualitasnya, sama unggulnya, sama potensinya. Jadi, mengapa ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh? Mengapa ada yang tumbuh kemudian subur dan berbuah banyak, ada yang tumbuh tetapi ibarat stunting tidak bertumbuh dengan baik dan juga tidak menghasilkan buah yang banyak? Penentu utama keberhasilan benih-benih ini, saudara-saudari, itu adalah keadaan tanah yang menerima benih itu.
Tanah berbatu dan keras membuat benih itu tidak bisa ditanam. Atau kalaupun tumbuh, segera layu kemudian mati. Maka dia menjadi makanan burung-burung saja untuk tanah yang berbatu-batu juga. Lainnya jatuh di tanah yang kurang tebal, tanahnya tipis. Tapi benih itu toh juga tumbuh tetapi tidak maksimal. Sebentar saja dia sudah layu karena tidak berakar, tanahnya sangat tipis, sangat sedikit. Ada yang jatuh di semak duri, dia terhimpit sejak awal dan tidak bisa tumbuh dengan bebas. Dia mati terdesak semak yang tentu saja bertumbuh lebih lebat. Karena dia sudah tumbuh lebih dulu. Benih itu jatuh di tanah bersemak duri. Sementara yang jatuh di tanah yang subur tadi dikatakan dia menghasilkan panen 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Pokoknya berlipat-lipat. Berhasil dengan berlimpahnya karena tanahnya subur. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini sebetulnya adalah gambaran dari kita, manusia. Sabda Tuhan itu penuh daya, kuat dan hidup. Begitu kata Ibrani bab 4 ayat 12. Sabda Tuhan itu bagaikan embun dan tidak akan sia-sia sebelum memberikan pertumbuhan. Kendati sabda Tuhan penuh daya, saudari-saudara, tapi ia tidak mampu menembus hati yang tertutup, ibarat tanah yang berbatu-batu tadi. Dia tidak bisa menembus hati yang penuh dengan keras kepala, hati yang menolak, yang membela diri dan tidak mau terbuka. Sabda Tuhan tidak bisa tumbuh ketika kita menerima setengah-setengah saja, ibarat tanah yang tipis. Kita hanya merasa senang dengan sabda atau firman Tuhan yang menyenangkan, yang mendukung situasi kita, tapi tidak menyenangi bagian firman Tuhan yang lain yang barangkali justru menegur cara hidup kita, yang menerangi jalan pola pikir kita. Sabda Tuhan tidak bisa bertumbuh sejauh menyenangkan hati dan telinga kita saja. Jika mendua hati, maka menerimanya sambil tetap melekat kepada bisikan-bisikan dan godaan-godaan dunia. Hanya yang sungguh mau menyambutnya, memberinya tempat, menyiapkan hati yang subur akan menghasilkan buah berlimpah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang diwartakan kepada kita semua sama. Tuhan tidak mewartakan kepada mereka yang di Eropa berbeda, mereka yang di Asia berbeda, mereka yang di Afrika berbeda dengan yang di Asia. Sabdanya sama. Tetapi bagaimana pertumbuhan sabda itu sangat tergantung dari hati masing-masing orang. Karena itu kita bisa mengerti, saudara-saudari, bayangkan Anda hari ini sedang berada di gereja, sedang merayakan Ekaristi, mendengarkan firman yang sama, dengan khotbah dari firman yang sama. Berapa orang yang benar-benar mampu menerima firman itu meresap di hatinya, menginspirasi dia untuk hidup lebih baik. Berapa orang yang bahkan ketika sabda dibacakan pun pikirannya sudah ke tempat lain. Pikirannya penuh dengan pergulatan sehingga firman itu tidak, jangankan ke hati, di akal budi pikiran saja tidak masuk. Ibaratnya badannya di gereja, jiwanya di tempat lain.
sangat-sangat relevan untuk kita renungkan, saudari-saudara. Tetapi orang yang datang dari rumah, mempersiapkan diri, mempersiapkan batin untuk beribadah, mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan, dan dengan penuh perhatian mendengarkan sabda dan khotbah, firman itu bertumbuh, firman itu meresap, dia kemudian bertumbuh, berakar di dalam hidup. Dan dia akan menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang penuh dengan kesaksian yang baik, berdasarkan firman yang diwartakan. Ada yang ke gereja ibarat hanya fisiknya saja yang berangkat, jiwanya di tempat lain. Tubuhnya di gereja, tetapi hatinya ada di luar. Badannya ada, mendengarkan sabda, tetapi pikirannya sudah membatasi sabda itu untuk bertumbuh. Saudara-saudara, betapa firman Tuhan hari ini sungguh membuka pikiran kita akan bagaimana cara kita menyambut firman Tuhan. Bagaimana hati kita menjadi lahan yang subur untuk firman itu bertumbuh, berakar kemudian, lalu berbuah. Karena itu kita tidak heran, saudari-saudara, kalau orang Kristiani itu, orang Katolik itu macam-macam modelnya. Ada yang sungguh-sungguh model orang beriman, ada yang sungguh-sungguh mengolah hidup rohaninya dengan luar biasa, dengan doa yang tak kunjung putus, dengan devosi-devosi, dengan ekaristi yang tiap-tiap hari dirayakan, dan dengan pelayanan yang datang dari iman yang luar biasa. Tetapi berapa orang Kristiani pengikut Kristus yang juga ogah-ogahan untuk jangankan beribadah pada hari Minggu, membaca, mendengarkan firman Tuhan saja seakan tak punya waktu. Tetapi kalau bermedia sosial, bisa menghabiskan berjam-jam. Berapa orang yang mempunyai kesadaran akan imannya? Berapa yang merasakan bahwa beribadah kepada Tuhan, berdoa itu penting. Dan karena itu punya tradisi doa yang baik, entah secara pribadi maupun sebagai keluarga. Berapa banyak pengikut Kristus yang hanya muncul di gereja pada Natal dan Paskah. Berapa banyak orang yang meskipun mendengarkan firman Tuhan rajin betul, tetapi perilaku hidupnya, karakternya, toh tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Mengapa, saudari-saudara? Semua itu tergantung kepada kondisi hati dan akal budi manusia yang menyambut benih firman itu. Maka, kalau penghayatannya berbeda-beda, itu menunjukkan seperti apa hati dan diri orang yang menyambut firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, betul bahwa kita merindukan, mengharapkan, mencita-citakan bahwa setiap orang Kristiani itu mempunyai ibarat hati, ibarat tanah subur, tempat benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar, dan pada akhirnya berbuah limpah. Tetapi toh kenyataannya tidak selalu begitu. Perumpamaan tentang benih yang ditaburkan disampaikan Yesus, saudari-saudara, justru untuk menanggapi reaksi para murid yang merasa bahwa ajaran guru mereka terus-menerus mendapatkan perlawanan. Yesus meyakinkan
bahwa kendati semua hambatan itu ada, ibarat tanah berbatu, bersemak duri, dan sebagainya, toh sabda Tuhan itu juga bertumbuh melalui sebagian orang. Tidak seluruhnya sia-sia. Tidak seluruhnya ibaratnya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang meresap di hati, bertumbuh. Maka diperlukan kesabaran luar biasa dalam mendukung agar rencana Tuhan dapat terlaksana di tengah dunia ini. Tanpa kesabaran itu, saudara-saudari, reaksi yang gegabah dari para pengikut Kristus justru akan menjadi hambatan. Saudari dan saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kita mesti menyadari bahwa menebarkan nilai-nilai Kristiani menuntut kesabaran dan kepercayaan bahwa sabda Tuhan tidak akan gagal. Ini yang harus ada dalam pikiran kita. Menebarkan nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai iman, itu memang menuntut kesabaran dan kepercayaan bahwa tidak akan gagal. Ketekunan kita diharapkan sebagai bentuk kerjasama dengan Sang Penabur, yaitu Tuhan sendiri, yang adalah Kristus, Sang Penyelenggara hidup. Semoga kita, saudari-saudara, diteguhkan untuk pertama, berusaha menjadikan hati kita ini lahan yang subur. Kalau kita belajar dari dunia pertanian, saudari-saudara, tanah yang bahkan tidak subur pun bisa kemudian dikelola, diolah dengan baik, dengan tekun, dan menjadikannya subur. Demikianlah hati manusia yang bahkan mungkin tidak baik bisa menjadi baik kalau orang terbuka untuk mengelola, mengolah hidupnya. Maka sekali lagi, mari kita berusaha untuk membuat hati kita ini menjadi lahan yang subur bagi firman Tuhan supaya bertumbuh dan berbuah. Yang kedua, milikilah kesabaran kepada tiap-tiap orang yang ada di sekitarmu, dalam komunitasmu, dalam basis atau lingkunganmu, dalam stasi atau parokimu. Kadang-kadang kita mungkin mengeluh. Ketika misalnya KKS, katekese, rosario, ibadah lingkungan, latihan kor, undangan disampaikan kepada setiap anggota, tetapi yang datang seringkali tidak semua, tidak maksimal. Di tempat lain semua punya kesadaran yang sama, selalu ramai, selalu kompak, selalu rukun dan sebagainya. Bahkan di tempat yang lain lagi, ada yang kembang kempis. Hari ini bisa ada, besok tak ada yang datang dan sebagainya. Kita butuh kesabaran luar biasa untuk melihat sambil percaya bahwa sabda Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Dibutuhkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa dari kita sepanjang siara hidup ini. Yang paling penting sekali lagi, mari buat hati kita menjadi lahan subur, tempat firman itu bertumbuh dan akhirnya berbuah dengan baik pula. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menaburkan benih firman yang sama kepada kami. Sabdamu itu, firmanmu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan menumbuhkan iman berlipat ganda. Teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi tanah yang subur, sehingga dapat Kau gunakan untuk mengalirkan rahmat-Mu kepada dunia. Kuatkan kami pula agar memiliki kesabaran dan ketekunan yang mantap, agar sepanjang siara hidup ini, kami senantiasa boleh dengan penuh pengharapan berjalan bersama dengan semua saudari-saudara yang mendengarkan firman yang sama,
yang memiliki iman yang sama, tetapi seringkali menghayatinya secara berbeda-beda pula. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.